Lagi dan lagi, kesalahan fatal timnas Indonesia unggul 23 di turnamen AFF kali ini. Kesalahan tersebut sudah pernah dilakukan, namun sekarang dilakukan lagi pas saat final. Jadi, timnas Indonesia sudah melakoni laga vs Vietnam unggul 23 di final Piala AFF unggul 23 tahun 2025. Secara statistik, untuk match kali ini, timnas Indonesia seharusnya bisa untuk meraih kemenangan. Tapi ada sedikit celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemain Vietnam sehingga dari kesalahan timnas Indonesia tersebut menjadikan sebuah bombardir yang akhirnya berbuah kekalahan untuk timnas Indonesia. Jadi skor akhir untuk Indonesia vs Vietnam di match kali ini adalah 1-0 untuk kemenangan Vietnam. Dan satu-satunya gol dicetak oleh Nguyen Kong Phong. Oke, saya bacakan statistik dulu. Untuk statistik, kita sangat mendominasi. Ya. Untuk penguasaan bola, kita 68 banding 33%. Bayangkan. 68 banding 32. Jadi, notabene-nya apa? Kita sangat bisa diandalkan untuk melakoni sebuah match vs tim besar. Kita bisa. Tapi apa? Dari eh, dari penguasaan bola yang bisa kita peroleh, kita tidak bisa untuk berbuat sebuah, kita tidak bisa memberikan sebuah ancaman ya, yang berarti kepada pemain lawan, sehingga pemain lawan yang cerdik bisa mengambil celah tersebut dan dijadikan sebagai bombardir kepada timnas kita. Ya, yang sudah saya sampaikan kemarin bahwasanya memang kalau untuk penguasaan bola kita bisa sangat mendominasi. Tapi PR kita apa? Apabila kita terlalu asik ya dalam penguasaan bola, diumpan sana sini ya kan, diumpan sana sini. Tapi kita tidak pandai dalam membuat peluang ya dari celah yang ada, sehingga pemain lawan ya, bisa memanfaatkan counter attack yang sudah saya sampaikan kemarin bahwasanya untuk sisi pertahanan kita itu sangat kurang dominan sehingga bisa dimanfaatkan ketika kita asik memegang bola ya, lalu umpan sana sini, sekali aja ada umpan yang salah, nah itu bisa dimanfaatkan oleh pemain lawan untuk membuat counter attack cepat sehingga pertahanan kita yang kurang dominan tadi bisa diambil celah dan dijadikan sebuah gol. Nah, ini yang terjadi semalam. Ini yang terjadi semalam. Jadi betul apa yang saya bilang, bahwasanya kelemahan timnas kita saat ini hanya kekurangan sisi pertahanan. Untuk penguasaan bola, oke, sudah oke lah menurut saya ya. Penguasaan bola sudah oke. Timing sudah oke. Namun PR kita hanya sisi pertahanan dan juga serangan. Ya memang kalau kita bicara striker untuk memegang bola dan melesatkan gol ke gawang lawan, memang kalau kita bilang statistik menurut kita ya sudah baik kalau melihat statistik ya. Tapi kalau melihat permainannya seperti ada yang kurang ya. Striker kita Jan Schreven semalam entah di menit berapa gitu saya lupa, dia mendapatkan peluang, namun peluang tersebut hanya terbuang sia-sia
padahal peluang tersebut sudah di depan gawang. Ya, dari umpan silang, ya, tendangan sudut, umpan silang. Nah, pemain Vietnam untuk pemain belakangnya tidak bisa mengantisipasi dengan sempurna dan jatuh bola tersebut kepada Jens Raven. Dan Jens Raven hanya bertugas untuk bisa memasukkan. Tapi apa? Saat dia menyundul lewat kepala, saya kira itu kepala bagian atas ya. Dia menyundul ke atas, tidak bisa uh, melesatkan langsung ke gawang, itu nggak bisa. Masih melambung. Nah, PR kita apa? Meskipun striker kita bagus, namun kita tidak bisa lupa nah, dengan atmosfer yang ada. Jadi begini, Eropa, pemain yang notabene-nya upload di Eropa itu bisa saja berubah ketika dia bermain di Asia. Karena apa? Satu, iklim. Ya, jadi tidak semua pemain ya yang berasal dari Eropa datang ke Asia itu skillnya sama, tidak bisa. Ya, karena ada perubahan iklim tadi. Di Eropa kan dingin. Nah, sedangkan dia pindah ke Asia dan dituntut untuk bermain sama seperti dia di Eropa, itu berat, bro. Berat karena mungkin di Eropa dia sudah terbiasa untuk uh, dengan iklim dingin, itu sudah terbiasa. Jadi bermain dengan dingin sudah biasa. Tapi ketika dia datang ke Asia, ketika cuacanya panas dan dituntut untuk bisa bermain sama seperti di Eropa. Nah, ketika iklim tadi tidak sesuai dengan badan dia, dengan mental coolingnya dia, ya mungkin dia akan sedikit drop untuk permainannya. Jadi ketika ada pemain Eropa, ya, yang notabene kita naturalisasi, jadi tidak bisa kita tuntut, oh di Eropa bagus seperti ini, nanti di Asia seperti ini, wah nggak bisa. Jadi ya kalau masalah naturalisasi itu hak PSSI lah ya, mungkin hak PSSI. Jadi PR kita ke depannya untuk timnas U23 ini yang jelas pertahanan, dan untuk perbaikan sisi penyerangan, terutama di sisi striker. Karena kalau menurut saya striker ini memang bagus dari segi statistik, tapi kita perlu ingat tadi yang saya sampaikan bahwasanya pemain yang sudah terbiasa bermain di Eropa tidak terbiasa tidak terbiasa main di Asia, maka bisa jadi skill yang bisa dia keluarkan sedikit berbeda dari apa yang bisa dia lakukan di Eropa dan dia mainkan di Asia. Jadi ya PR kita memang itu, hanya pertahanan dan striker. Kalau winger kita sudah bagus, winger. Kalau stopper kita menurut saya semalam itu cukup bagus ya untuk stopper. Saya nggak habis pikir ya. Peluang kita banyak banget ya. 7 shot. Sama kok kayak Vietnam, 7 kali shot. Dan tembakan ke arah gawang yang mengarah ke gawang itu 2, sama seperti Vietnam. Tapi apa? Meskipun ya, statistik kita lebih bagus ya di match ini, tapi tidak menjamin yang kita peroleh nantinya, hasil yang diberikan tidak bisa sebagus dari statistik. Ya bayangkan aja, bro, penguasaan bola 68 banding 32, kan kalau kita kalah ya kok bisa gitu loh. Saya habis pikir, sudah kayak gini kok bisa kalah gitu loh. Heran. Tapi ya yang namanya pertandingan yang jelas
kita tetap harus menerima hasil yang kita peroleh. Tapi kalau kita mengingat statistik tadi, dari statistik yang ada itu di luar nalar, ya. Kita akan menghadapi Piala Asia nanti untuk unggul 23 ini, ya. Piala Asia akan kita jalani. Jadi lupakan kekalahan ini, ya. Semoga di Piala Asia ketika kita menjamu tim yang lebih bagus dari Vietnam, kita bisa lebih eh, konsisten lagi dalam bermain, dan saya doakan semoga timnas Indonesia U23 bisa lebih baik lagi, ya. Wah, ini pemainnya. Dan untuk pemain bagus mungkin kurang sebuah tapi yang jelas yang namanya match, yang jelas yang namanya pertandingan, ya itu ada yang menang kalah. Jadi ya wis, kita maklumi aja kalau kita memang mungkin kurang bagus di sini tinggal 3 kali ini di final, ya. Dan semalam itu saya melihat itu luar biasa, ya. Sebelumnya di match sebelumnya itu gak ada penonton. Tiba-tiba semalam stadion GBK hampir penuh loh guys. Banyak yang menonton. Padahal ini unggul 3. Tapi saya acungi jempol. Luar biasa supporter timnas Indonesia. Tapi gini ya, perjalanan dari timnas unggul 3 ini masih panjang. Jadi ya kita maklumi aja. Ya menang kalah tetap kita dukung. Karena apa? Ini bagian dari proses mereka. Semoga ketika nanti mereka sampai di timnas senior bisa lebih berkembang lagi dan memberikan impact yang lebih bagus kepada timnas Indonesia. See you next time and